Engkau Bapa yang Maha Tahu, di tangan-Mu masa depanku. Kau gembala yang baik bagiku, selalu menyediakan melampaui doaku. Tak Kau hitung pelanggaranku, tak Kau catat masa laluku. Pengampunan-Mu ada bagiku, apapun yang terjadi. Kau tetap memanggilku anak-Mu. Tiada syarat kasih setia-Mu, tak pernah lepas penjagaan-Mu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Aba, ya Bapa-Ku. Engkau Bapa yang Maha Tahu, di tangan-Mu masa depanku. Kau gembala yang baik bagiku, selalu menyediakan melampaui doaku. Tak Kau hitung pelanggaranku, tak Kau catat masa laluku. Pengampunan-Mu ada bagiku, apapun yang terjadi. Kau tetap memanggilku anak-Mu. Tiada syarat kasih setia-Mu, tak pernah lepas penjagaan-Mu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Aba, ya Bapa, tiada syarat kasih setia-Mu, tak pernah lepas penjagaan-Mu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Aba, ya Bapa-Ku. Tuhan, Kau Tuhan dan Raja, Bapa-Ku yang baik. Terima kasih Tuhan, buat segalanya yang Kau beri bagiku. Terima kasih Bapa. Kau membuatku menjadi pribadi yang berarti lagi.
Terima kasih buat pengampunan yang kau beri. Terima kasih karena kau tetap memberikan kasih-Mu di dalam hidupku. Kau tetap memberi anugerah bagi hidupku, Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Tiada syarat kasih setiamu, tak pernah lepas penjagaanmu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Aba, ya Bapa, tiada syarat kasih setiamu, tak pernah lepas penjagaanmu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Aba, ya Bapa-Ku. Tiada syarat kasih setiamu, tak pernah lepas penjagaanmu. Kau yang Ya Aba, ya Bapa-Ku. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Aba, ya Bapa-Ku. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Aba, ya Bapa-Ku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam kekasih Tuhan dimanapun berada. Sungguh satu sukacita yang besar kita boleh bertemu di dalam kasih Tuhan lewat renungan di pagi hari ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan menyertai kehidupan setiap kita. Sebelum kita belajar firman Tuhan bersama-sama, mari kita menaikkan doa, kita meminta pimpinan Tuhan. Bapa dalam sorga, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, kemurahan kebaikan-Mu atas kami. Dan kami bersyukur kami boleh berjumpa dalam kasih-Mu. Dan biarlah Tuhan di pagi hari ini kami sama-sama boleh belajar firman-Mu. Supaya firman-Mu itu boleh mengubahkan hati setiap kami, boleh memperbaharui karakter setiap kami.
Terima kasih Tuhan, sertai pemberitaan firman-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga setiap kami yang mendengar diberkati, dan hamba-Mu yang Kau pakai berbicara, Kau urapi. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, satu sukacita yang besar kita bisa bertemu. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Satu kali saya datang ke sebuah undangan pesta, ya, datang ke sebuah undangan pesta. Nah, dalam undangan itu disediakan ya namanya makanan, ya kita bisa ambil di situ. Tapi tiba-tiba entah bagaimana, mungkin listriknya daya listriknya tidak mampu ya. Sehingga tiba-tiba itu mati ya, lampunya mati. Nah, semua orang udah mulai panik ya, semua orang sudah mulai panik. Kemudian saling berbicara satu dengan yang lain, berusaha tidak bergerak karena khawatir ya bisa nabrak meja atau benda-benda di sekitarnya. Sampai tiba-tiba datang ya, ada seorang yang membawa lampu emergency ya, membawa lampu emergency ya. Memang handphone kan juga bisa nyalakan lampu juga. Nah, ketika ada orang yang menyalakan lampu, waduh, seolah-olah orang semua dalam ruangan itu, akhirnya ya kita bisa lihat semuanya ya, bisa lihat meja di situ ya, benda-benda ya. Paling tidak dengan lampu itu ya orang bisa nyaman makan ya, sementara menunggu listrik kembali menyala. Nah, kalau dari situ saya perhatikan, kalau dalam kondisi yang gelap ya, dalam kondisi yang gelap, apa sih yang paling dinantikan? Tentu cahaya ya, tentu terang. Dan orang yang membawa terang itu yang paling ditunggu-tunggu. Nah, saya akan berbicara pagi hari ini. Apakah kita ini bisa menjadi orang yang betul-betul ditunggu, ya dinantikan kehadirannya oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Di mana kita ada bekerja, ya di mana kita hidup, disitulah terang yang ada di dalam kita itu menyinari kehidupan orang lain. Dan pagi hari ini saya mengajak kita belajar dari Yesaya pasal 60. Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Saya akan membacakannya untuk seluruh kekasih Tuhan dimanapun berada. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan dengan setia dan melakukannya dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita masing-masing. Pagi hari ini saya ingin berbicara tentang bersinar di tengah kegelapan.
Bagaimana kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, di situ kita bisa bersinar di tengah-tengah kegelapan. Kita memberikan terang yang paling dibutuhkan di dalam kehidupan orang lain. Dan untuk dapat bersinar di tengah-tengah kegelapan, untuk dapat menjadi terang, apa yang kita perlukan? Yesaya 60 ayat yang kedua. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kalau kita membaca kitab Yesaya, disitulah satu kondisi yang sangat terpuruk bagi orang Yehuda, di mana mereka menjadi bangsa yang kalah, di mana mereka menjadi bahan cemoohan bagi bangsa-bangsa. Disitulah Tuhan mengiring seorang nabi untuk berbicara, supaya mereka bangkit, supaya mereka menjadi terang. Karena terang Tuhan telah terbit atas mereka dan kemuliaannya menjadi nyata atas mereka. Di dalam kehidupan kita hari ini, orang boleh berkata bahwa dunia yang kita lihat adalah dunia yang sedang penuh dengan persoalan. Apalagi kita akan masuk di tahun yang baru 2025. Siapa yang bisa menjamin bahwa tahun itu akan menjadi terang, menjadi tahun yang penuh dengan keberhasilan. Tahun itu ekonomi akan menjadi ekonomi yang baik. Siapa yang bisa menjamin? Memang hitung-hitungannya ada. Tapi seringkali realita yang kita lihat membuat kita kadangkala menjadi pesimis dengan keadaan. Disitulah firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita, supaya kita bisa bersinar di tengah kegelapan. Apa yang kita perlukan? Saya menyebutnya optimisme. Sebuah keyakinan yang teguh bahwa selama Tuhan menyertai, maka semuanya baik-baik saja. Bahwa selama ada Immanuel di dalam kehidupan kita, kondisi boleh sulit, tapi berjalan bersama Tuhan, kita akan memperoleh begitu banyak keberuntungan. Itu yang kita perlukan, yaitu optimisme. Bapak Ibu Saudara, seluruh kekasih Tuhan dimanapun berada, pagi hari ini mari kita ingatkan kepada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah mulai pesimis dengan keadaan yang kita alami? Mungkin kita terpuruk oleh adanya sakit penyakit. Mungkin kita terpuruk oleh adanya kesulitan ekonomi. Mungkin kita merasa pesimis karena usaha kita sepi. Segala macam orang bisa mengalami. Tapi firman Tuhan pagi hari ini berkata, bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ingat, momen Natal tidak boleh kita pandang sebagai sebuah agenda rutin gereja saja. Momen Natal mengingatkan kepada kita bahwa kalau Kristus hadir dalam kehidupan kita, maka hidup ini akan penuh dengan segala keberanian. Mari kita memandang kepada tahun yang baru, di mana kita akan melangkah melaluinya. Dari awal Januari sampai dengan Desember tahun 2025. Disitulah ada berkat Tuhan. Satu kali Abraham dan Lot diperhadapkan dengan sebuah kondisi. Lot melihat
padang rumput yang hijau yang menjanjikan untuk ternaknya. Sedangkan Abraham melihat padang tandus. Tapi ada di dalam hati Abraham, selama ada Tuhan, padang yang tandus akan menjadi padang rumput yang hijau. Mungkin di hadapan kita melihat situasi yang kering kerontang. Kondisi usaha yang sedang sulit. Tapi pagi hari ini sebagai hamba Tuhan saya mengingatkan kembali. Mari bangkit. Jadi terang. Karena terang Tuhan telah datang dan kemuliaannya terbit atas kita. Itu yang saya sebut sebagai optimisme. Kalau kita ingin bersinar di tengah kegelapan, di mana orang lain penuh dengan rasa pesimis, orang lain penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, kita hadir dan berkata, tahun ini adalah tahun berkat. Jangan khawatir, kita dulu yang bereskan hati dan pikiran. Dalam optimisme itu kita melihat, sebagaimana Nabi Yeremia berkata, di dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nabi Yeremia mengirim surat kepada orang Yehuda yang ada di Babel. Dalam pembuangan seolah-olah mereka rasa malu. Dalam pembuangan seolah-olah bagi mereka nggak ada lagi masa depan. Tapi Nabi Yeremia mengingatkan mereka dengan sebuah surat. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada diri Tuhan bagi mereka. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Bagi bangsa yang sedang ada di dalam kesulitan. Bagi bangsa yang sedang dalam kondisi dipermalukan. Di sanalah Tuhan mengingatkan. Bagimu ada masa depan yang penuh pengharapan. Dan berita yang sama disampaikan kepada kita lewat firman Tuhan bagi hari ini. Bahwa dalam optimisme itu kita melihat masa depan yang penuh dengan pengharapan. Hari ini engkau yang memiliki putra putri mungkin sedang menghadapi biaya sekolah yang mahal. Sekarang saja sudah sulit. Boro-boro mau berpikir ingin menguliahkan anak. Uang dari mana? Tapi saya memberikan sebuah pernyataan yang berusaha juga untuk saya senantiasa hidupi. Kita optimis bahwa bagi anak-anak kita ada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Apa yang hari ini terlihat sulit, itu akan menjadi mudah di mata Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan yang terkasih, dimanapun kita berada, bagi rekan-rekan yang ada di ladang pelayanan, mungkin ladang pelayanan yang sangat terbatas dengan fasilitas. Mungkin ladang pelayanan yang aksesnya sangat sulit. Mungkin kita berpikir, kalau saya melayani di daerah yang sangat terpencil begini, anak-anak saya bagaimana? Tapi bagi hari ini, saya mengingatkan kembali bahwa waktu kita dipakai Tuhan untuk bersinar di dalam kegelapan. Disitulah kita harus memiliki optimisme terhadap kehidupan. Dalam optimisme itu ada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kemudian bagaimana kita bisa bersinar di tengah kegelapan? Yang kedua dalam Yesaya pasal 60 ayat yang kelima. Yesaya 60 ayat yang kelima. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri.
engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Yang kedua, apa yang kita perlukan adalah sebuah tujuan. Mengapa kita harus bersinar di tengah kegelapan? Karena ada satu tujuan yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya berkata, tidak ada situasi yang kebetulan untuk kita alami. Semuanya diizinkan Tuhan karena ada tujuan di dalamnya. Jadi, bagi kita masing-masing, kalau kita ingin bersinar di dalam kegelapan, milikilah tujuan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Suatu keinginan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kalau sikap hati kita sudah benar, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita masing-masing. Dan disitulah waktu keadaan berubah. Waktu semua yang selama ini kita nantikan kita peroleh. Kita masih mengarah kepada tujuan yang benar. Supaya apa? Lewat kehidupan ini semua orang bisa mengenal Tuhan. Lewat berkat-berkat secara jasmaniah yang diberikan oleh Tuhan. Disitulah Tuhan dipermuliakan. Dan tujuan itu kita perlukan. Dan pada waktu itulah dikatakan bahwa kita akan heran melihat dan berseri-seri, bahkan tercengang dan berbesar hati, karena kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepada kita. Cara Tuhan itu sulit untuk kita pahami. Jadi waktu Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, hari ini yang kita lihat tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi waktu kelimpahan dari seberang laut itu dipindahkan, keadaan menjadi berubah. Keadaan yang sukar itu menjadi keadaan yang sangat baik bagi kita. Dan disitulah kita tahu untuk apa keadaan itu berubah. Yaitu untuk membawa bangsa-bangsa itu mengenal Tuhan. Dan di dalam tujuan yang benar itu, ada yang perlu untuk senantiasa kita ingat. Filipi pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Filipi pasal 3 ayat 13 sampai ayat 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini tujuan kita diberkati Tuhan. Ini tujuan kita diubahkan oleh Tuhan. Yaitu supaya apa? Kita memandang kepada panggilan sorgawi. Supaya apa? Kita jadi berkat bagi banyak orang. Jadi dua perkara yang kita bisa lihat pagi hari ini. Bagaimana bisa bersinar di tengah kegelapan? Milikilah optimisme. Karena disitulah ada masa depan yang penuh dengan harapan. Yang kedua, milikilah tujuan yang benar dalam kehidupan ini. Supaya waktu Tuhan memindahkan berkat dari seberang laut. Waktu Tuhan memberikan kelimpahan dalam kehidupan kita. Kita selalu berfokus kepada yang namanya panggilan sorgawi. Bapak, Ibu, Saudara, seluruh kekasih Tuhan dimanapun berada. Biarlah pagi hari ini setiap kita yang mendengar firman, saya juga sedang belajar. Kita semua ingin bersinar di tengah kegelapan. Kita ingin lewat kehidupan kita, orang yang letih lesu lemah, orang yang kehilangan harapan,
itu percaya kepada Tuhan. Ayo, mari kita miliki optimisme yang benar. Dan yang kedua, mari kita tetap memiliki tujuan yang benar dengan kehidupan ini. Dan kalau kita bersinar dalam kegelapan, maka ada perkara ajaib yang Tuhan kerjakan. Saya mengambil dari Yesaya pasal 60 ayat yang ke-22. Yesaya 60 ayat yang ke-22. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Perhatikan, yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar. Yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Apa yang dunia pandang dari kita masing-masing? Mungkin dunia memandang saya, memandang bapak, ibu, saudara, orang yang biasa dan tidak diperhitungkan. Tapi kalau kemuliaan Tuhan terbit, yang lemah akan menjadi yang paling kuat. Izinkan dia berkarya dalam kehidupan kita masing-masing. Yaitu supaya terangnya bersinar dalam kehidupan kita. Dan kita bersinar di dalam kegelapan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Di tengah tahun-tahun yang akan berjalan. Sepanjang 2025. Kita yakini ada berkat Tuhan yang melimpah. Sepanjang 2025. Waktu kita diberkati, kita makin cinta akan Tuhan. Kita makin mengasihi sesama kita. Biarlah firman Tuhan bagi hari ini menjadi sebuah renungan yang menguatkan setiap kita. Menjadi berkat bagi setiap kita. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu, untuk kebaikan-Mu bagi kami. Untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada setiap kami supaya kami bersinar di tengah kegelapan. Yaitu dengan memiliki optimisme yang benar di hadapan Tuhan. Yaitu dengan tetap berjalan dalam tujuan yang benar. Lewat semua yang Tuhan akan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Mari seluruh jemaat Tuhan, kita yakin, kita percaya pada perkataan firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah setiap kita berjalan dengan iman. Mari kita yang percaya dan sungguh-sungguh yakin berkata, amin.